Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan sebuah pesan kepada timnas Indonesia jelang pertandingan melawan China dan Jepang. Erick Thohir berharap timnas Indonesia jangan terlalu percaya diri menghadapi kedua negara tersebut. Ditakuti Erick Thohir, timnas Indonesia mempunyai nasib yang sama seperti waktu melawan Australia. Kala itu, tim Merah Putih kalah 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium. Laga melawan Australia menjadi sebuah pelajaran penting bagi timnas Indonesia. Terbukti saat bertemu Bahrain, timnas Indonesia bermain lebih bersabar dan menang 1-0. Kini, timnas Indonesia akan bertemu Cina pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di SUGBK. Setelah itu, timnas Indonesia bertemu Jepang di Panasonic Saita Stadium Osaka. Erick Thohir meminta timnas Indonesia harus tetap optimis. Meski begitu, jangan terlalu percaya diri karena membutuhkan 2 kemenangan. Kami harus tetap optimis untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu tidak mudah. Tapi kami tidak pernah tahu dan inilah sepak bola, kata Erick Thohir. Erick Thohir ingin timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu masih terbuka karena saat ini timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen dengan mengemas 9 poin. Timnas Indonesia bersaing dengan Australia dan Arab Saudi yang berada di atasnya. Tersisa 1 tiket lagi untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang dari grup C. Tom Hai sudah tak sabar jalani TC Timnas Indonesia di Bali. Menurutnya, TC ini akan terasa indah sekali. Tom Hai merasa para pemain akan lebih rileks dan fokus dalam mempersiapkan diri menatap laga kontra Cina dan Jepang. 2 laga itu sendiri bakal krusial untuk timnas Indonesia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar TC di Bali United Training Center. Kabarnya, para pemain akan berkumpul di Bali pada 26 Mei, mengingat kompetisi baik di Eropa maupun Indonesia sudah rampung. Hai pun sudah sangat menantikan TC di Bali, karena menurutnya, lokasi pemusatan latihan timnas Indonesia sangat indah. Lebih dari itu, skuad Garuda memiliki waktu persiapan yang lebih lama untuk mempererat chemistry antar pemain. Tentu saja ini indah sekali. Rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Saya sudah pernah melihatnya sebelumnya, tapi belum pernah ke sana langsung, hanya dari video dan foto, dan kelihatannya memang sangat bagus, kata Hai. Hai merasa suasana TC di Bali nantinya akan membuat pemain lebih rileks ketimbang di Jakarta. Karena itu, ini harus dimanfaatkan para pemain sebaik mungkin, karena mereka akan menghadapi laga yang sangat penting. Cyrus Margono sukses memberikan bukti nyata kepada Patrick Kluivert setelah sempat disambangi oleh pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg. Sang kiper berusia 23 tahun telah memutuskan untuk menjadi WNI sejak Maret 2024. Namun, Margono tidak pernah bermain untuk timnas Indonesia karena tidak dianggap memenuhi syarat menurut Shin Tae-yong yang sebelumnya menjabat. Setelah Shin Tae-yong meninggalkan timnas Indonesia pada Januari 2025 lalu, Patrick Kluivert mulai memantau para pemain yang tidak terpantau oleh sang pelatih asal Korea Selatan. Margono menjadi salah satu yang mencuri perhatian setelah pelatih kiper timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, menemui sang kiper kelahiran New York, Amerika Serikat tersebut. Woudenberg menemui Margono di Kosovo, tempat sang penjaga gawang berusia 23 tahun berkarir pada saat ini. Sepanjang musim ini, Cyrus Margono telah mengukir total clean sheet alias tidak kebobolan dalam suatu laga. Dia mencatatkan total 4 penyelamatan dan membantu Dukak Jini bersaing di peringkat ke-7 klasmen sementara. Pemain naturalisasi timnas Indonesia Dean James akhirnya telah kembali membela klubnya Go Ahead Eagles USA menjalani masa pemulihan cedera selama 1 bulan. Kembali merumputnya Dean James menjadi kabar gembira bagi timnas Indonesia jelang menghadapi China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dean James kembali membela Go Ahead Eagles di Eredivisie saat Go Ahead Eagles bermain imbang 1-1 melawan PSC Zwolle yang diperkuat Eliano Reinders.
Dalam pertandingan tersebut, Dean James tampil sebagai pemain pengganti bagi Robin Weissenberg di menit ke-70. Ini merupakan momen kembalinya Dean James memperkuat Go Ahead Eagles sejak terakhir kali bermain pada 6 April 2025 saat melawan Utrecht. Kembalinya Dean James membela Go Ahead Eagles turut menjadi kabar gembira buat timnas Indonesia. Sebab artinya dengan kondisinya yang sudah pulih, maka peluang Dean James untuk memperkuat timnas Indonesia semakin terbuka. Terdekat Indonesia akan menjamu Cina pada laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 5 Juni mendatang. Laga Indonesia versus China akan menentukan nasib tim merah putih yang sedang berjuang menuju Piala Dunia 2026. Kesempatan skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, baik lolos langsung atau setidaknya melaju ke putaran 4 kualifikasi. Saat ini tim asuhan Patrick Kluivert itu berada di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan 9 poin. Miliano Jonathans dan Emil Audero menggantikan posisi dua pemain timnas Indonesia yang absen lawan Cina. Sekadar diketahui, dua pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes harus absen saat skuad Garuda menjamu Cina di matchday 9. Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Kamis 5 Juni 2025 malam, waktu Indonesia Barat. Keduanya absen satu pertandingan karena menjalani hukuman akumulasi kartu, alias telah mengantongi 2 kartu kuning. Absennya Maarten Paes dapat digantikan kiper Palermo, Emil Audero, setelah mendapat kesempatan duduk di bench timnas Indonesia saat menghadapi Australia dan Bahrain. Kali ini waktunya ex-kiper Juventus dan Inter Milan ini mengawal gawang timnas Indonesia. Emil Audero pun terlihat tak sabar membela timnas Indonesia. Untuk pengganti Marcelino Ferdinand, Miliano Jonathans bisa menjadi opsi. Ayah Miliano Jonathans, Dennis Jonathans, sudah berada di Jakarta sejak Minggu, 23 Maret 2025. Beredar kabar, salah satu agenda Dennis Jonathans di Jakarta adalah bertemu Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Pertemuan ini disinyalir soal potensi lanjutan Miliano Jonathans membela timnas Indonesia. Jika benar gabung timnas Indonesia, Miliano Jonathans melakukannya paling cepat pada Juni 2025. Ia pun bisa menggantikan posisi Marcelino Ferdinand sebagai winger kanan dalam pola 3-4-3 racikan Patrick Kluivert